Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kurniawan Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas G. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Idris Mahmudi dengan materi hakikat iman dan pengaruh bagi kehidupan. Pengertian hakikat iman sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu secara etimologis dan terminologis. Nah, yang secara etimologisnya, iman sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya diamanai atau yu'minu, artinya aman atau percaya, di mana dia percaya maka rasa aman. Jadi akar iman sendiri itu berasal dari kata amanah yang artinya kepercayaan, yakin, ketenangan. Tapi yang sering kita dengar yaitu yakin atau percaya. Nah, yang secara terminologisnya, hakikat iman sendiri itu adalah mempercayai segala sesuatu dengan berita-berita yang sifatnya tidak dapat diindera kasat mata, tidak nampak. Maka dari itu agama ini nanti ada istilah-istilah perkara yang sifatnya ilahiyah atau berarti ketuhanan. Dan yang kedua yaitu sadiat yang artinya hanya didengar atau samar, atau nanti yang disebut juga sebagai samawat atau yang berarti langit atau berita-berita lain. Oleh karena itu, iman sendiri sebenarnya pokok agama, di mana pokok-pokok agama tersebut hanya menceritakan bahwa kita ini hanya mendengar dari berita, kita ini tidak dapat menyaksikan, kita ini bahkan tidak dapat diindra, yang hatinya itu mau percaya atau tidak. Yang sering kita dengar iman sendiri itu berasal atau terangkum dalam suatu hukum yang disebut sebagai rukun iman, di mana rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, karena Allah itu merupakan ilahiyah yang artinya ketuhanan. Allah itu merupakan sang pencipta, pemilik alam dan seisinya. Allah itu landasan utama. Apabila kita telah mempercayai Allah, maka kita akan mempercayai makhluknya, di mana makhluk ini akan menjadi perantara yang ditugaskan sebagai perantara yang diciptakan dari nur, yaitu malaikat. Di mana yang pertama iman kepada Allah dan yang kedua iman kepada malaikat. Dan yang ketiga yaitu kitab. Nah, yang ketiga ini adalah iman kepada kitab. Ini merupakan suatu petunjuk berisi tentang maunya Allah dan perkataan Allah, karena Allah sifatnya serba harus
halus, sedangkan manusia sifatnya kasar atau materi. Maka Allah memberikan risalah pada perantaranya, yaitu malaikat memiliki sifat halus. Oleh karena itu ada manusia-manusia terpilih dari Allah yang itu sendiri adalah manusia tersebut bisa melihat bagaimana wujud dari malaikat itu sendiri, yang kita sebut Al-Mustafa, yaitu Nabi dan Rasul. Mengapa kita harus mempercayai para Nabi dan Rasul? Karena Nabi sendiri memiliki sifat fisik. Itu ada apa yang disampaikan itu kita percayai. Nah, dan yang kelima adalah hari akhir. Kita harus mempercayai hari akhir, apa yang akan terjadi setelahnya. Dan yang keenam, qada dan qadar, yaitu ketentuan atau kepastian dan mempercayai segala sesuatu yang belum kita tahu. Nah, ada karakteristik orang beriman. Yang pertama, terdapat hadis Nabi bahwa sebagai hamba Allah tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakai manusia. Yang kedua, harus selalu mengingat Allah, tidak boleh menganggap Allah itu mati. Allah ada dimanapun kita berada. Pembatal keimanan seseorang. Nah, yang pertama, dosa syirik, menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Nah, yang kedua, mempercayai hal-hal yang berbau dukun atau jimat. Dan yang ketiga, riya atau pamer, terutama dalam hal beribadah. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.